Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hoviana Rosyid. Saya Alfiana Sajani. Dan saya Dara Felani Kamil. Dan saya Rizkita Maulida. Kami di sini dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik, kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Saya silakan. Baik. Saya izin menerangkan terkait Tania. Tania ini anak kelas 7 SMP, di mana dia itu memiliki motivasi yang rendah. Dilihat dari observasi yang kami lakukan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah observasi, melihat siswanya seperti apa, kemudian wawancara kepada guru-gurunya juga terkait siswa tersebut. Kemudian ternyata setelah kita observasi, kita mendapatkan jawaban ternyata Tania ini memiliki motivasi yang rendah dalam pembelajaran dan pemahaman tersebut. Nah, faktor yang menyebabkan Tania seperti itu, yang pertama karena penyampaian materi yang kurang menarik. Kemudian yang kedua gaya belajar, yang ketiga apresiasi guru, yang ketiga lingkungan keluarga dan sekolah. Baik, yang pertama ini penyampaian materi yang kurang menarik ini bisa diberikan solusi dengan cara guru memiliki variasi menyampaikan materi dengan banyaknya variasi model pembelajaran yang bermacam-macam. Kemudian faktor yang kedua gaya belajar bisa diatasi dengan pendekatan guru kepada siswa. Nah, jadi guru ini mengetahui siswanya terlebih dahulu, karakteristiknya, apakah dia anak yang audiovisual, apakah dia anak yang kinestetik atau yang visual. Nah, setelah itu kita akan tahu bagaimana cara mengajar si Tania tersebut. Kemudian yang ketiga faktornya adalah apresiasi guru. Nah, apresiasi guru ini solusinya kita memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang mendapatkan nilai baik. Dia akan diberikan ujian, terutama nilai dulu. Kemudian yang kedua bisa misalnya nilainya kita pampang di pengumuman kelas seperti itu. Kemudian yang keempat ada lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi faktor ini sangat berpengaruh pada siswa, karena jika lingkungan sekolah tersebut baik atau berprestasi semua di kelasnya, maka dia juga akan ikut berprestasi juga. Nah, kemudian lingkungan keluarganya juga sangat berpengaruh dari perilaku orang tua juga. Jadi kalau dia kurang kasih sayang, dia akan merasa tidak nyaman di dalam sekolah tersebut. Sekian. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Dara. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Dalam pertanyaan kedua yaitu penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme dalam sebuah kelas. Dalam behavioristik, teori tentang belajar ini yaitu belajar berdasarkan respon terhadap stimulus. Jadi teori belajar dengan behavioristik itu adalah belajar berdasarkan respon terhadap stimulus. Misalnya kita memberikan apresiasi kepada siswa seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Alfi, dan kita memberikan respon yang baik kepada siswa. Yang kedua sosial kognitivisme, yaitu belajar melalui observasi, yaitu dengan menempatkan peserta didik di dalam suatu situasi atau kondisi yang sama sesuai dengan pelajaran yang akan diambil. Untuk yang ketiga yaitu mengenai konstruktivisme, yaitu pembelajaran mengenai berdasarkan pengalaman. Jadi memang pembelajaran ini sangat diperlukan terutama di materi sejarah. Karena apa? Dalam materi sejarah kita hanya berimajinasi mengenai keadaan-keadaan yang ada di masa lampau tanpa kita mengetahui keadaan di lapang. Nah, tentunya pembelajaran ini jika kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengajak para siswa itu untuk berkunjung ke suatu museum atau suatu tempat, maka mereka bisa melihat secara nyata kejadian-kejadian yang ada di masa lampau, sehingga mereka bisa mengingat-ingat apa saja peristiwa dan benda-benda peninggalan apa saja yang telah terjadi di masa lampau. Itu pentingnya pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran di kehidupan kelas sehari-hari.
Selanjutnya untuk soal yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Alin. Pada waktu dan tempat, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tipe pembelajaran yang cocok atau yang lebih tepat untuk teori belajar dari konstruktivisme. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa teori belajar konstruktivisme itu adalah teori belajar yang berdasarkan pada pengalaman, ya kan? Nah, di sini kelompok kami mendiskusikan bahwa model pembelajaran yang cocok dan tepat untuk teori belajar konstruktivisme ini adalah model pembelajaran discovery learning atau belajar menurut dari pengamatan, penelusuran dan juga penelitian atau pengamatan. Seperti itu. Seperti contohnya misal waktu ada materi ekonomi mengenai bank sentral, jadi kita bisa saja mengunjungi Museum Bank Indonesia. Jadi kita siswa atau peserta didik itu lebih mengetahui apa saja sih yang tugas atau kewajiban yang dilakukan oleh bank sentral. Kemudian bagaimana sih transaksi atau mungkin yang terjadi pada saat zaman dahulu sebelum sekarang ini, seperti barter, seperti itu. Terus kemudian siswa juga lebih mengenal apa saja karakteristik dari mata uang, seperti mungkin dari bahan bakunya, kemudian dari nilai atau nominalnya, seperti itu. Jadi siswa atau peserta didik itu lebih mengenal apa sih yang terjadi di masa lampau, kan? Karena kan kita nggak mungkin ya kembali ke masa lampau untuk mempelajari itu, tapi kita bisa mendalami atau mempelajari hal-hal di masa lampau itu dari contohnya seperti di museum, seperti itu. Oke, itu saja dari presentasi dari kami cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf